Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifa Zafira dengan NIM 11112400118, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Herna Susanti selaku dosen pengajar hukum internasional pada pertemuan 4, 6, dan juga 7. Pada pertemuan keempat sendiri kami melakukan presentasi kelompok, yaitu dengan materi sumber-sumber hukum dalam hukum internasional, yaitu ada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, kemudian ada putusan pengadilan atau jurisprudensi. Perjanjian internasional sendiri adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara yang menjadi pihaknya. Kemudian hukum kebiasaan internasional sendiri adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara yang diakui oleh negara-negara yang terikat. Kemudian ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, yaitu merupakan prinsip hukum secara umum dan tidak terbatas oleh hukum internasional saja, tapi juga ada dalam prinsip hukum perdata, prinsip hukum pidana, dan juga hukum lingkungan. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip pacta sunt servanda, prinsip itikat baik atau good faith, terus ada prinsip res judicata, prinsip nullum delictum nulla poen leginali, prinsip nebis in idem, prinsip retroaktif, prinsip good governance, prinsip clean governance. Selanjutnya ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini adalah bukanlah hukum yang dikatakan tidak mengikat, namun demikian putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional, sehingga dapat digunakan oleh hakim ketika menggunakan hukum kebiasaan internasional sebagai dasar putusannya. Nah, sumber hukum internasional ini dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional, tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Kemudian sumber hukum itu dibagi menjadi dua, sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statute yang terdiri dari 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip hukum umum, dan 4. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Kemudian pada pertemuan ke-7 kami melakukan presentasi kelompok lagi dengan tugas yang diberikan pada pertemuan ke-5, yaitu tentang setiap kelompoknya berbeda materinya. Nah, untuk kelompok pertama sendiri membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional, yaitu ada faktor perkembangannya. Faktor perkembangannya sendiri adalah munculnya negara baru, organisasi internasional, individu yang diakui sebagai subjek hukum, perkembangan teknologi dan informasi, peranan negara atau perusahaan multinasional, juga globalisasi dan isu sosial seperti HAM, lingkungan, dan perdamaian. Kemudian perkembangan sejarah hukum internasional ini terjadi dari zaman kuno, zaman India kuno, zaman Tiongkok kuno, zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, kemudian berlanjut lagi ke abad pertengahan, abad ke-17 sampai 18, abad ke-19 sampai abad ke-20, atau yang sekarang dengan lahirnya organisasi perdamaian internasional yaitu PBB. Kemudian yang kelompok 2 membahas tentang subjek hukum internasional. Nah, syarat menjadi subjek hukum internasional sendiri adalah dapat memiliki hak dan kewajiban internasional. Yang kedua, dapat membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, dapat menuntut pelanggaran hukum internasional. Yang keempat, memiliki kekebalan dari yurisdiksi internasional.
Yang kelima atau yang terakhir dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional. Nah, jenis-jenis subjek hukum internasional sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama negara tahta suci atau Vatikan, yang ketiga palang merah internasional, dan yang keempat organisasi internasional, yang kelima individu atau orang sebagai subjek hukum. Kemudian yang keenam ada kaum Belgirensi, yang ketujuh organisasi pembebasan, yang kedelapan wilayah perwalian, yang kesembilan organisasi non-negara, yang ke-10 perusahaan transnasional atau multinasional. Nah, yang kelompok ketiga membahas tentang pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan adalah tindakan hukum politik di mana suatu negara menyatakan menerima keberadaan negara atau pemerintahan baru sebagai subjek hukum internasional yang sah. Tujuannya itu memberi legitimasi dan kapasitas hukum internasional kepada entitas yang diakui. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan pengucapan atau kata. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.